Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mi'rajun Nurul Nadira dari kelas Ekonomi Syariah I semester 5 dengan NIM 401190277. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan di Percetakan Nur Gorang-Gareng. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Usaha percetakan merupakan usaha yang paling dibutuhkan oleh banyak orang, dikarenakan fungsinya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap harinya ribuan sampai jutaan bahan cetak diproduksi. Biasanya hasil cetak dari bisnis percetakan digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi kepada halayak mengenai sebuah event, pengetahuan, dan sesuatu yang ingin diinformasikan pada masyarakat luas. Hal ini berhubungan dengan usaha percetakan bisa memberikan pelayanan yang baik dan membuat pelanggan puas dengan hasil percetakan, sehingga pelanggan loyal kepada percetakan tersebut. Dengan demikian, perusahaan bersedia memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh konsumen, sehingga mencapai kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan di percetakan Nur Gorang-Gareng. Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh percetakan Nur Gorang-Gareng. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di percetakan Nur Gorang-Gareng. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh percetakan Nur Gorang-Gareng. Kemudian manfaat penelitian yaitu yang pertama, dapat memberikan wawasan kepada penulis bagaimana kualitas pelayanan yang baik khususnya pada usaha percetakan. Yang kedua, dapat memberikan tambahan wawasan mengenai tingkat kepuasan pelanggan serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh percetakan Nur Gorang-Gareng kepada para pembaca. Dan yang terakhir yaitu dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemilik usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta bisa bersaing dengan kompetitor lain. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan ditinjau dari perspektif perilaku konsumen. Istilah kepuasan pelanggan ini bervariasi. Saya akan mengambil pengertian kepuasan menurut Philip Kotler dan Kevin Land. Kepuasan atau satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan tidak akan puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Dan ketika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas sehingga dapat menjadikan pelanggan loyal. Kemudian ada indikator kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan ini menurut Andresen dan Litseth ada beberapa indikator, ada 3. Yang pertama yaitu overall satisfaction, yaitu kepuasan keseluruhan pelanggan setelah mengkonsumsi produk. Yang kedua expectation satisfaction, yaitu harapan yang ingin diperoleh pelanggan setelah mengkonsumsi produk. Dan yang terakhir yaitu experience satisfaction, yaitu tingkat kepuasan yang dialami oleh pelanggan selama mengkonsumsi barang tersebut atau jasa tersebut. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan menurut Ciptono yaitu ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan agar mampu sesuai dengan harapan pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan harapan konsumen.
Kemudian ada indikator ada pengukuran kualitas pelayanan, Kualitas pelayanan model Sequel didasarkan pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta gap di antara keduanya dalam dimensi-dimensi utama kualitas pelayanan. Dan indikator kualitas pelayanan menurut Lupioadi itu ada bukti fisik dan kepercayaan. Di kepercayaan di sini yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan serta akurat dan terpercaya sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini meliputi ketepatan melayani, tidak ceroboh dan akurat. Selanjutnya ada metode penelitian yang kali ini akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data. Data-data kualitatif. Kemudian pendekatannya saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu memanfaatkan data yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Kemudian ada lokasi atau tempat penelitian. Ini berlokasi di percetakan Nur Goranggareng, Magetan. Kemudian ada data dan sumber data. Pada penelitian kali ini saya menggunakan dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini saya peroleh dari proses wawancara langsung dengan narasumber. Kemudian data sekundernya saya peroleh dari pemikiran sendiri melalui beberapa referensi seperti artikel dan buku. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu ada wawancara dan dokumentasi. Di sini saya melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu pemilik usaha percetakan, karyawan, serta para pelanggan. Untuk dokumentasinya yaitu pengumpulan dengan cara menghimpun data berupa dokumen, artikel maupun lainnya yang kemudian saya analisis. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data pada penelitian kali ini saya menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu editing, yang kedua organizing. Editing yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang telah dikumpulkan baik dari segi kelengkapan, kejelasan maupun relevansinya. Untuk teknik pengolahan data organizing yaitu pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyusun data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian kali ini menggunakan reduksi data, yaitu penggolongan serta penyederhanaan data sehingga diperoleh data yang penting dan bermakna saja. Kemudian yang terakhir teknik pengecekan keabsahan data. Pada penelitian ini saya menggunakan credibility, yaitu membuktikan data yang telah dikumpulkan apakah sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.